Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gina Safira dari kelas 2B Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Politeknik Kesehatan Mataram dengan NIM V071311211058. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang Rule of Law dan hak asasi manusia. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan rule of law? Rule of law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Maksudnya adalah suatu negara yang legal senantiasa menegakkan rule of law. Rule of law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Konsekuensinya, setiap negara akan mendasarkan rule of law dalam kehidupan kenegaraannya meskipun negara tersebut adalah negara otoriter. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian rule of law tidak dapat dipisahkan dengan pengertian negara hukum. Dan suatu negara yang menganut rule of law harus memiliki prinsip yang jelas. Kemudian, bagaimana sih prinsip-prinsip dari rule of law? Prinsip-prinsip dari rule of law yaitu yang pertama, negara yang menganut sistem rule of law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi rule of law itu sendiri. Yang kedua, menurut Albert Van Dissey dalam Introduction to the Rule of Constitution yang memperkenalkan istilah the rule of law dengan secara sederhana yang diartikan sebagai keteraturan hukum. Yang ketiga, menurut Dissey terdapat 3 unsur yang fundamental dalam rule of law, yaitu yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum serta kekuasaan-kekuasaan yang sewenang-wenang dalam arti seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di muka bumi ini. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan dan sebab-sebab lainnya. Karena jika itu terjadi, maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai dari kemanusiaan. Ditinjau dalam berbagai bidang, hak asasi manusia meliputi yang pertama, hak asasi pribadi, contohnya hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama masing-masing. Yang kedua, hak politik, contohnya memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, yaitu contohnya hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk mengarahkan perjanjian, hak untuk bekerja dan mendapatkan hidup yang layak. Yang keempat, hak sosial dan kebudayaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan santunan, dan hak untuk pensiun dan hak untuk mengembangkan kebudayaan dan hak untuk berekspresi. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang keenam, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Kemudian, apa saja sih pengelompokan dari hak asasi manusia? Pengelompokan hak asasi manusia yaitu yang pertama, hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik yaitu hak setiap manusia untuk menentukan nasib hidupnya masing-masing. Yang kedua, hak untuk hidup yang nyaman, aman, dan tentram dengan adanya jaminan dari pimpinan negara terhadap warga negaranya. Yang ketiga,
hak untuk tidak dihukum mati. Yang keempat, hak untuk tidak disiksa. Yang kelima, hak atas peradilan yang adil. Yang kemudian yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu yang pertama hak untuk bekerja, karena manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan upah yang sama. Yang ketiga, hak atas kesehatan dan perumahan. Kemudian yang terakhir ada hak pembangunan. Yang pertama, hak untuk mendapatkan rumah yang layak, hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Bagaimana sih sejarah hak asasi manusia? Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena adanya keinsafan manusia terhadap harga diri, hakikat, dan martabat kemanusiaan sebagai akibat tindakan yang sewenang-wenang dari penjajah, kekuasaan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan rule of law dan hak asasi manusia yaitu kita harus memiliki bela negara yang kuat, kemudian kita harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia karena negara Indonesia atau negara kita merupakan negara hukum. Yang ketiga, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita mempunyai hak asasi yang melekat pada diri kita dari sejak lahir, maka dari itu kita diwajibkan untuk menghormati hak asasi yang kita miliki dan menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Baik, sekian dari penjelasan rule of law dan hak asasi manusia dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.